Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yar, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Hari ini adalah Rabu pertama di bulan Desember tahun 2023. Tidak terasa kita sudah masuk ke masa Advent, masa di mana kita akan mengenang, merenungkan sukacita Natal, lahirnya Kristus, Juru Selamat bagi dunia ini. Kita sudah mendengar nyanyian Natal dinyanyikan, digaungkan di beberapa bagian kota ini. Dan buat kita yang tinggal di Hong Kong, saya tahu paling tidak ada 8 titik lokasi di mana menjadi tempat pariwisata orang bisa menikmati sukacita Natal. Kalau Anda belum tahu, nanti silahkan menghubungi saya secara pribadi. Saya pasti akan tunjukkan kepada Anda. Dan kita patut merayakan sukacita Natal ini. Kita patut bergembira bersama-sama. Karena kita bukan hanya menikmati berkat Tuhan, merefleksikan kebaikan Tuhan sepanjang tahun di akhir tahun ini, tetapi juga ada sebuah hadiah terbaik yang sudah Allah berikan buat kita semua, sehingga kita bisa diselamatkan, sehingga kita tidak binasa, sehingga kita akan mengalami sebuah pemulihan kebaikan yang daripada Allah. Jemaat Tuhan, saya percaya kebaikannya terus kita alami sampai dengan di akhir tahun ini. Kita akan terus melihat kebaikan Tuhan di masa-masa yang akan datang, karena Dia Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita akan menaikkan sukacita Natal kita, menaikkan ucapan syukur kita kepada Allah, karena Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita. Lalu nanti dilanjutkan dengan perenungan firman Tuhan, dan kita tutup dengan berdoa bersyafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini, membuka ibadah kami ya Tuhan. Kami siap untuk menikmati sukacita Natal. Kami siap untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Kami siap untuk mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, pada siang hari ini kami mohon supaya Engkau yang akan menyatukan hati kami semua, Engkau yang akan mengalirkan hadirat-Mu, Engkau yang akan memenuhi kami dengan sukacita yang daripada Allah itu, sehingga kami bisa dikuatkan, sehingga kami bisa mengalami sebuah pemulihan, dan kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami buka ibadah kami pada saat ini. Beracaralah ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ibadah ini. Kami haus dan lapar terhadap hadirat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan membuka ibadah ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan pujian kita bersama-sama. Salam jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Puji Tuhan, saat ini kita sudah berada di bulan Desember, bulan yang penuh damai, bulan yang penuh dengan sukacita. Saat siang hari ini kita akan bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menaikkan satu pujian. Dia Tuhan yang lahir, Dia Tuhan yang setia dan benar bagi kita semua. Haleluya. Yang bersukacita, mari kita bertepuk tangan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang benar, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang layak kita puji dan layak kita tinggikan. Mari kita sama-sama bersukacita. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Amin. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Kami hidup Tuhan untuk hanya mau menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat damai yang Kau berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Haleluya. Kami mau tetap bersukacita. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu,
Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. 1, 2, 3, go! Allah yang setia dan benar. Amin. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Amin, Tuhan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Haleluya. Haleluya, biarlah dari semua pulau dan benua datang untuk memuji, menyembah Tuhan, menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita tetap terus memuji, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
Kita sudah menaikkan nyanyian-nyanyian Natal, pujian-pujian Natal. Saya percaya sukacita Natal akan melimpah terus dalam kehidupan kita. Pujian ini mengingatkan kita tentang datangnya Tuhan, Sang Juru Selamat itu bagi dunia. Dan kita harus terus bersama-sama mewartakan kelahiran Kristus di muka bumi ini. Jemaat Tuhan, firman Tuhan kita pada hari ini, kita akan merenungkan salah satu tokoh daripada Natal itu sendiri. Kita semua pasti tahu siapa itu Maria. Maria adalah ibu daripada Yesus. Dia memiliki peran penting daripada perjalanan kisah Natal. Maria, seseorang yang memiliki sebuah kelembutan hati. Dan hari ini kita akan fokus kepada sebuah peristiwa di mana dia mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk berserah. Kita bisa merenungkan bagaimana Maria adalah seorang sosok yang bisa menjadi teladan buat kita semua dalam berserah. Kalau kita mendengar kata berserah, apa yang muncul di benak kita? Apa yang muncul di pikiran kita? Mungkin ada yang berpikir bahwa berserah itu seperti sebuah kelompok yang sedang mengangkat bendera putih dan mengatakan dia menyerah atau berhenti. Atau mungkin berserah ketika seseorang mengangkat kedua tangannya dan mengatakan menyerah atau pasrah ketika ada orang yang menodongkan sesuatu kepadanya, entah itu benda tajam atau pistol ataupun dia mengangkat tangan dan dia berkata, I give up, aku berserah, aku menyerah. Sudah, ambil saja apa yang bisa engkau ambil daripadaku. Kalau kita merenungkan sejenak mengenai berserah ini, berserah bukanlah sebuah kelemahan sebenarnya. Banyak orang berpikir bahwa ketika sudah kalah, sudah tidak ada lagi resource, sudah tidak lagi punya kemampuan, kekuatan, sudahlah pasrah, berserah begitu saja. Dan itu menjadi konotasi yang sangat negatif. Orang memaknainya sebagai sebuah kelemahan. Namun, berserah bukanlah menyerah karena kalah. Berserah bukanlah karena sebuah kekalahan yang harus dia ambil. Melainkan berserah sesungguhnya adalah mengenai melepaskan sesuatu. Ketika Anda berserah, ada sebuah unsur untuk melepaskan sesuatu. Seperti contoh yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa ketika seseorang mengangkat bendera putih dan berkata bahwa aku menyerah, dia sedang melepaskan sesuatu. Dia sedang melepaskan egonya untuk mengatakan dirinya benar. Dia sedang melepaskan prinsipnya. Sehingga untuk sesuatu yang lebih penting dan lebih berharga, yaitu kedamaian dan kerukunan. Saya ambil contoh yang lain. Kita semua pasti tahu, mungkin ada beberapa kita yang tidak tahu mengenai acara dunia lain. Yang menjadi menarik adalah ada sebuah perkataan bahwa jika Anda tidak mampu, jika Anda menyerah, lambaikan tangan di depan kamera, maka tim akan datang menjemput Anda. Jemaat Tuhan, ketika seseorang sedang melambaikan tangannya, dia sedang melepaskan hadiah terhadap apa yang sedang dijanjikan oleh pembawa acara itu ketika dia menyelesaikan tantangan. Jadi menyerah adalah melepaskan sesuatu. Dan hal ini kita bisa lihat dalam kehidupan Maria ibu Yesus pada saat itu. Ketika berbicara tentang Natal, kita tidak akan pernah bisa luput untuk merenungkan bagaimana Maria memberikan sebuah teladan untuk berserah, melepaskan sesuatu demi mengikuti rencana Allah yang ajaib. Mari kita baca bersama-sama Lukas 1 ayat 26-38. Sebuah kisah yang memberitahukan kepada kita bagaimana malaikat datang memberikan sebuah pengumuman kepada Maria, dan Maria memberikan beberapa respon. Dan respon itu bisa kita lihat bagaimana dia sesungguhnya sedang berserah kepada Allah. Ayat 26 dikatakan seperti ini. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu,
lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan adalah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kalau kita perhatikan jemaat Tuhan, sepanjang ayat yang sudah kita baca tadi adalah sebuah percakapan antara malaikat dengan Maria. Malaikat menyampaikan sesuatu, kemudian Maria meresponinya. Lalu malaikat meresponi, menjawab apa yang menjadi respon Maria. Kemudian Maria kembali mengatakan sesuatu dan malaikat menjelaskan lagi. Dan di akhir daripada percakapan itu ditutup dengan sebuah kalimat. Dan menurut saya, ayat ini adalah tanda atau bukti daripada penyerahannya. Itu yang saya maksud tadi. Ini adalah sebuah perkataan di mana dia berserah kepada Allah sepenuhnya. Cerita yang sudah kita baca tadi adalah sebuah kisah yang sanggup membawa kita untuk merenungkan teladan Maria dalam penyerahannya. Ayat terbaik, ayat kunci daripada cerita ini tadi dikatakan di 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebuah kalimat yang sangat penting yang patut kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Di mana Maria memberikan teladan soal penyerahan kepada Tuhan. Ini adalah hal yang sangat fenomenal. Ini menunjukkan sebuah kehidupan yang penuh dan berserah diri kepada Tuhan secara total. Jemaat Tuhan, teladan berserah apa yang bisa kita pelajari dari keputusan Maria? Dari perbincangan antara malaikat dengan Maria, apa yang bisa kita pelajari soal penyerahan diri? Yang pertama, saat malaikat itu menjumpai dan menyapa Maria untuk pertama kalinya, Maria memiliki respon yang sangat mungkin manusiawi. Saya bacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup. Ayat 28, Gabriel muncul di hadapannya dan berkata, berbahagialah engkau wanita yang terpilih, Tuhan menyertai engkau. Maria bingung dan gelisah. Ia mencoba menangkap maksud malaikat itu. Poin pertama yang mau saya sampaikan di sini adalah Maria berserah kepada Tuhan meski dia tidak mengerti. Ada sebuah perasaan yang dia tidak mengerti dengan kedatangan malaikat untuk pertama kalinya. Tadi kita sudah baca, Maria memiliki respon bingung dan gelisah. Maria memiliki sebuah perasaan yang bingung karena untuk pertama kalinya dia berjumpa dengan seorang malaikat. Sesuatu hal yang tidak terduga, sesuatu hal yang begitu tiba-tiba, begitu luar biasa, agung kemuliaan malaikat bawa pada saat itu. Dan merupakan sebuah kehormatan yang tinggi buat Maria bisa berjumpa secara pribadi dengan malaikat itu. Sehingga dia dipenuhi dengan pikiran-pikiran bingung dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Secara manusiawi dia bingung, tetapi kebingungannya tetap berakhir kepada sebuah penyerahan. Sebuah perasaan bingung muncul pada saat itu. Karena mengapa dia yang terpilih?
Dia mungkin bertanya-tanya apa alasan sehingga dia menjadi lolos dalam kriteria sehingga terpilih menjadi ibu Yesus. Masih banyak perempuan lain di Nazaret pada saat itu. Maka mungkin Maria juga bingung kenapa dia yang terpilih. Mungkin Maria juga bingung karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan kedatangan malaikat. Apakah dia harus menyiapkan sesuatu karena itu adalah sebuah tamu agung. Dia bingung, dia tidak mengerti tentang sapaan itu juga. Ada sebuah pikiran bingung. Jemaat Tuhan, Allah juga sanggup datang kepada kita dan membawa sebuah pesan ilahi. Tentu kedatangan Allah tidak lagi dalam wujud malaikat. Bisa melalui hamba Tuhan, bisa melalui pemimpin Kingdom Group, bisa melalui suara Allah yang secara konsisten disampaikan kepada kita. Dan ketika firman itu datang, itu sanggup memunculkan sebuah perasaan yang membingungkan dan membuat kita tidak mengerti. Namun perasaan bingung itu tidak boleh membuat kita berhenti dan tidak melanjutkan apa yang mau Allah kerjakan melalui perkataannya. Jangan menjadi apatis terhadap firman yang sedang ditujukan kepada kita secara pribadi. Jangan menjadi tawar hati dan tidak percaya terhadap apa yang sedang disampaikan Allah kepada kita, meski ada sebuah kebingungan dan kegelisahan yang kita alami. Karena ketika Maria mengalami kebingungan itu, Maria tidak menjadi apatis, Maria tidak menjadi khawatir, Maria tidak menjadi tidak percaya. Maria hanya memiliki sebuah kebingungan. Dia tetap berserah meski dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi sesungguhnya. Lalu setelah Maria pada saat itu bingung dan malaikat bisa melihat daripada raut mukanya, malaikat menjawab, menjelaskan kembali. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Malaikat menjelaskan apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Lalu dia menjelaskan siapa Yesus itu yang dimaksudkan oleh malaikat yang akan berada di dalam kandungannya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Mari kita pause sejenak. Datang memberikan sebuah salam, Maria sudah bingung. Lalu ditambahi lagi dengan sebuah detail, beberapa detail mengenai apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Dan kita bisa lihat apa yang menjadi respon Maria pada saat itu. Di ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Maria tetap berserah. Poin yang pertama tadi, meski dia tidak mengerti. Dan poin yang kedua, Maria berserah kepada Tuhan tanpa mengetahui detailnya. Dia tidak tahu bagaimana perintah itu, rencana Allah itu bisa terjadi dalam kehidupannya. Karena dia belum bersuami. Bagaimana mungkin seseorang bisa melahirkan seorang anak jika tidak memiliki suami? Dia memberikan sebuah pertanyaan karena dia mau tahu detailnya lebih lagi tentang rencana Allah yang besar ini. Maria memiliki banyak pertanyaan sehingga dia menjadi semakin jelas dan dia bisa mengambil sebuah keputusan terhadap pemberitahuan malaikat ini. Maria tidak tahu banyak detailnya. Meski malaikat memberitahu siapa bayi yang akan dikandungnya, meski malaikat memberitahu bagaimana hal itu bisa terjadi, meski dia belum bersuami, tetapi juga masih banyak detail yang harus diketahui oleh Maria. Banyak pertanyaan yang belum terjawab di pikirannya. Pertanyaan tadi hanyalah satu dari sekian ribu pertanyaan. Dia belum punya jawaban terhadap pertanyaan mengenai rencana Allah yang besar ini. Kalau mungkin saya tempatkan diri saya sebagai Maria, saya punya banyak pertanyaan. Saya berikan beberapa contoh. Mungkin saya akan bertanya, kapan Yesus itu akan mengetahui bahwa dia adalah seorang Allah? Bagaimana Yusuf nanti akan meresponi tentang kehamilan saya padahal kami belum menikah?
Apakah keluarga besar, apakah masyarakat bisa menerima keadaan saya ini? Karena hal ini bukanlah perkara natural. Karena saya harus hamil di luar nikah. Mungkin dia juga bertanya, atau saya bertanya juga sebagai Maria, apakah saya mampu mencukupi kebutuhan sebagai seorang ibu muda pada saat itu, ketika saya harus punya anak di usia yang sangat muda? Bagaimana nanti kalau ketika kebutuhan yang lain, kebutuhan susu kah mungkin sekarang, atau kebutuhan-kebutuhan lain? Banyak pertanyaan muncul di kepala Maria pasti pada saat itu. Tetapi satu hal yang pasti, Maria tidak mengetahui secara jelas, secara detail mengenai apa yang akan terjadi setelahnya. Di atas semua pertanyaan yang mungkin dimiliki Maria, malaikat tidak memberitahukannya secara detail. Kemungkinan besar mengapa Maria tidak diberitahukan, karena bisa jadi Maria tidak bisa mengatasinya. Saya rasa begitulah pekerjaan Tuhan sesungguhnya. Kalau kita juga lihat dalam cerita kisah-kisah Alkitab yang lain, ketika Allah memerintahkan seseorang, ketika Allah memerintahkan Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Allah tidak memberikan secara detail bagaimana dia harus melakukannya. Ketika Allah memanggil Paulus kepada sebuah panggilan ilahi, Allah tidak memberikan semua detail bagaimana dia akan menjalaninya. Allah tidak memberitahukan lebih dahulu bahwa dia akan menderita, dia akan dicambuk, dia akan dilempari, dan seterusnya. Jemaat Tuhan, kalau kita bisa merenungkan, sesungguhnya Allah tidak pernah memberikan detail itu kepada kita. Ketika Anda dipanggil Tuhan, ketika Anda diberi tugas oleh Tuhan, ketika Anda dipercayakan sesuatu oleh Tuhan, terkadang Tuhan tidak memberikan detailnya. Dia tidak memberikan semua pertanyaan, memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang ada di kepala kita. Karena mungkin bisa jadi kita tidak sanggup menanggungnya. Dan di sisi lain, ketika Allah tidak memberitahukan secara detail, Dia mau supaya kita bisa mengandalkan Tuhan. Di tengah kebingungannya, di tengah ketidaktahuannya, Maria harus mengandalkan Tuhan. Demikian pula di kita. Ketika ada sesuatu yang Tuhan sedang tantang untuk kita lakukan, tetapi kita tidak tahu bagaimana detailnya, disitulah kita harus semakin mengandalkan Tuhan. Disitulah kita akan semakin menghargai penyertaannya. Disitulah kita akan semakin haus dan rindu mencari tahu isi hati Tuhan, sehingga kita bisa sampai kepada rencananya yang ilahi. Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Lalu dijawab oleh malaikat dengan baik. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Malaikat menjelaskan secara singkat, tidak memberikan detailnya, dan penjelasannya ditutup dengan sebuah kalimat yang sangat berkuasa. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bukankah sebuah kalimat yang menarik kita untuk menjadi semakin mengandalkan Tuhan? Dan kalimat itu sesungguhnya juga menarik iman dan kepercayaan Maria kepada Tuhan, sehingga dia bisa, ini poin yang ketiga, berserah dengan imannya. Dengan sebuah perkataan malaikat, bagi Allah tidak ada yang mustahil, Maria mengambil sebuah keputusan untuk berserah dengan imannya. Karena dia berkata di ayat terakhir, di ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jemaat Tuhan, kita tahu persis Maria berserah dengan imannya.
Di akhir daripada pertemuan singkat itu, Maria menutup dengan sebuah pernyataan yang manis, pernyataan yang sungguh menguatkan kita semua, pernyataan untuk berserah dengan iman. Dia menyatakan ketundukannya terhadap rencana Allah yang besar. Dia menyatakan berserah penuh kepada kehendak Allah yang besar atas hidupnya buat seluruh umat manusia. Dia tidak menghiraukan semua pertanyaan yang ada di kepalanya. Dia tidak menghiraukan perasaan bingung dan kegelisahannya. Dia tidak menghiraukan ketidakmengertiannya. Dia tetap mengambil keputusan. Dia mau berserah. Dia tetap berserah di tengah ketidakmengertiannya. Dia tetap berserah di tengah ketidaktahuan atas detail-detailnya. Dan dia mengambil komitmen untuk berserah penuh kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini cukup sederhana buat kita semua. Maukah kita berserah kepada Tuhan? Jemaat Tuhan, hidup kita tidak bisa kita jalani dengan kekuatan kita sendiri. Ada masa dalam kehidupan kita di mana kita hanya bisa berserah total kepada Tuhan, melepaskan setiap kontrol kita, melepaskan semua kekhawatiran kita, melepaskan semua keraguan kita, dan mengizinkan Tuhan bekerja sepenuhnya ke dalam hidup kita. Dan Alkitab mencatat, setiap orang yang mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan diberkati. Dan setiap orang yang mau berserah total kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Mari kita baca beberapa berkat buat mereka yang mau berserah penuh kepada Tuhan. Mazmur 9 ayat 11 berkata seperti ini. Semua yang mengenal belas kasihan-Mu Tuhan akan mengharapkan pertolongan dari Engkau. Karena tidak pernah Engkau meninggalkan orang-orang yang mempercayakan diri kepadamu. Bukankah itu sebuah janji yang luar biasa? Ketika ada seseorang yang mau datang kepada Tuhan dan mempercayakan, berserah penuh kehidupannya kepada Allah, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ibrani 11 ayat 6 juga dikatakan seperti ini. Saudara tidak mungkin menyukakan hati Allah tanpa iman, tanpa bergantung kepadanya. Barang siapa ingin datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Ia memberkati orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sebuah berkat lagi yang memberitahukan kepada kita bahwa kita harus mempercayakan dan bergantung kepada Allah sepenuhnya dengan iman kita. Hari ini, apakah Tuhan mengingatkan Anda terhadap sesuatu yang pernah Dia sampaikan kepadamu untuk engkau lakukan atau untuk engkau percayai sepenuhnya? Adakah sebuah pengingat hari ini melalui firman Tuhan ini, di mana engkau perlu berserah total sekali lagi kepada Tuhan? Mungkin Anda pernah diminta Tuhan untuk melakukan sebuah pelayanan, diminta oleh beberapa pemimpin gereja, hamba Tuhan, untuk terlibat dalam pelayanan, menjangkau komunitas, membawa mereka kepada sebuah pemulihan dari Tuhan. Maukah engkau melakukannya dan percaya Tuhan sepenuhnya? Mungkin Tuhan pernah memberitahukan kepada kita untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Membayar perpuluhankah? Memberikan persembahan khususkah? Memberikan persembahan Natalkah? Jangan pegang itu. Lepaskan, serahkan kepada Tuhan. Percayai bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu terhadap apa yang Ia suruh untuk kita lakukan. Mungkin kita harus memutuskan sebuah hubungan dengan orang yang tidak menghormati Tuhan, atau sebuah hubungan yang salah, sebuah hubungan yang tidak membawa hormat Tuhan, sebuah hubungan yang membawa sebuah batu sandungan. Mungkin Tuhan meminta supaya kita melepaskan itu dan menyelesaikannya segera. Mungkin ada sebuah kehidupan, cara hidup yang salah, yang harus segera diperbaiki, yang telah membawa kita kepada sebuah kebinasaankah, kegagalankah, kehancurankah. Tuhan mau supaya kita menyerahkan sesuatu kehidupan yang salah itu, dan kehidupan kita seutuhnya menjadi milik Tuhan. Atau mungkin Tuhan sedang meminta Anda percaya terhadap kesembuhannya.
Di mana engkau sedang sakit hari-hari ini, untuk kembali percaya kepada kesembuhannya. Dari semua yang saya berikan contoh, saya mau bertanya buat kita semua, seberapa taatkah Anda kepada Bapa? Seberapakah Anda mau taat kepada Tuhan? Seberapa bersediakah Anda untuk hidup seperti Maria, berserah penuh total kepada Tuhan? Minggu yang lalu kita menutup sebuah kisah daripada kitab Filipi. Hidup bukan hanya seperti Kristus, tetapi hidup untuk Kristus. Dan firman Tuhan ini di Natal ini masih sama memberitahukan kepada kita, maukah kita tidak hanya hidup untuk diri kita saja, sesuai dengan kesenangan kita, sesuai dengan kesukaan kita, tetapi kita mau hidup untuk Tuhan. Alkitab tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan perjalanan umat Tuhan, umat Kristen, akan bebas dari tantangan dan kesulitan. Namun kitab suci berjanji kepada kita semua bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya. Saya berdoa melalui firman Tuhan ini, supaya kita bisa memiliki penyerahan yang sama terhadap kehendak-Nya. Biarlah kita memiliki sebuah penyerahan yang sama, sehingga kita bisa berkata seperti yang dikatakan oleh Maria, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Jemaat Tuhan, sekali lagi saya mendorong kita semua memiliki sebuah penyerahan yang total kepada Tuhan. Hilangkan semua amarah, hilangkan semua ketersinggungan, hilangkan semua yang membatasi kita untuk bisa berserah total kepada Tuhan. Serahkan semua rencana-rencana masa depanmu kepada Tuhan, dan izinkan Dia bekerja. Beri waktu buat Tuhan untuk Dia bisa mengerjakan kehendak-Nya. Jangan pernah menghakimi Tuhan di tengah jalan. Firman Tuhan hari ini mendorong kita semua untuk kita bisa perlu berserah kembali kepada Tuhan. Mari kita berserah meski kita tidak mengerti apa yang mau Tuhan kerjakan. Berserah meski kita tidak mengetahui bagaimana detail perjalanan dari hari pertama kepada hari berikutnya dan kepada sampai nanti hari terakhir. Dan kita perlu berserah dengan iman. Maukah engkau percaya? Percaya kepada kedaulatan Allah, percaya kepada kuasa Allah, percaya kepada perintah Allah, percaya kepada firman Allah. Percaya itu penting. Kepercayaanmu menentukan apa yang akan terjadi dalam kehidupanmu berikutnya. Kepercayaan yang dimiliki Maria kepada Allah mengubahkan seluruh kehidupan manusia. Allah yang lahir melalui Tuhan yang lahir melalui kandungannya itu Yesus itu, yang pada akhirnya Dia beranjak dewasa dan Dia memberikan dirinya untuk bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Dia rela berkorban dengan dimulai sebuah kepercayaan yang penuh daripada Maria. Allah sanggup memberlakukan perbuatan-perbuatan besar dalam kehidupanmu, hai jemaat Tuhan. Perbuatan-perbuatan besar Allah sanggup kerjakan dalam kehidupanmu. Engkau akan melihat kejadian-kejadian yang besar yang tidak pernah engkau bayangkan, yang tidak pernah timbul daripada kehidupanmu sebelumnya. Asalkan engkau mau berserah dan percaya kepada Allah sepenuhnya. Saya berdoa kita memiliki sebuah penyerahan yang khusus di hari Natal ini, sebagaimana apa yang sudah diteladankan oleh Maria. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali untuk bisa berserah total kembali kepada Tuhan seperti Maria. Terima kasih buat seorang wanita yang telah memberikan teladan baik buat kami semua, yang sehingga melalui imannya kami bisa mengalami sebuah perbuatan besar yang daripada Allah. Bapa, pada hari ini kami mau
memberikan komitmen yang baru terhadap apa yang menjadi rencana Allah bagi hidup kami. Jika ada sesuatu yang pernah Allah sampaikan kepada kami dan kami tidak mengambil keputusan dan berkata ya terhadap itu, maka kami akan melakukannya mulai hari ini. Kami mohon ampun buat keputusan yang salah di masa lalu. Dan di hari Natal ini, di bulan Natal ini, kami akan mengembalikan, recommitment, memperbaharui komitmen kami untuk berserah total kepada Allah. Biarlah segala sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, biarlah segala sesuatu yang sudah kami lewati dan jalani, itu tidak menjadi fokus kami lagi. Tetapi kami akan fokus kepada Allah. Kami akan fokus kepada kuasa Allah. Kami fokus kepada rencana Allah. Kami fokus kepada kehendak Allah dan kedaulatan Allah. Sehingga pada akhirnya kami akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Sehingga pada akhirnya kami melihat rencana Allah yang besar itu tergenapi. Dan kami akan terberkati olehnya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu semua. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menaikkan setiap syafaat kita, mari saya mengajak semua sekali lagi kita memuji Tuhan dengan satu pujian seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Haleluya. Seperti pujian ini menyatakan bahwa hanya bersama Yesus kita merasakan damai, kita merasakan sukacita. Sebab di luar Yesus kita tidak mendapatkan damai dan sukacita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hati
Firman sudah diperdengarkan. Saya percaya Natal ini akan menjadi sebuah momentum untuk kita berserah kepada Tuhan sekali lagi. Mungkin ada hal-hal yang harus kita tinggalkan, dan inilah waktu yang tepat. Di bulan Desember tahun 2023 ada sebuah komitmen yang baru untuk semakin percaya kepada Tuhan, semakin percaya kepada kehendak-Nya. Kita akan melanjutkan dengan berdoa syafaat. Kita akan bersyafaat buat seluruh keluarga kita yang ada di Indonesia. Di bulan Natal ini kita berdoa supaya Tuhan mencurahkan berkat atas mereka. Tuhan memberikan perlindungan, penjagaan atas mereka. Kita meminta supaya Allah bertindak atas kehidupan mereka sehari-hari. Kita berdoa supaya Allah yang akan menjaga setiap keturunan kita, pertumbuhan mereka, supaya Tuhan jaga. Kita berdoa buat mungkin para suami kita, pasangan hidup kita yang ada di Indonesia, supaya Tuhan yang akan menolong mereka juga. Mereka tetap menjaga kasih mereka murni, cinta mereka murni, supaya mereka tetap menjaga pernikahan mereka tetap kudus di hadapan Allah, dan mereka akan tetap setia menanti semua jemaat yang sedang bekerja keras di tanah rantau ini. Natal ini akan menjadi sukacita yang besar buat kita semuanya, buat kita yang ada di Hong Kong ini, dan juga buat seluruh keluarga kita. Yang berikutnya kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita tidak akan berhenti berdoa sampai kepada hari pemilihan presiden nanti, pemilu pada bulan Februari. Kita akan terus mendukung bangsa kita. Meski di tengah suasana Natal, masa kampanye yang sudah dimulai, kita berdoa supaya tetap terjadi keamanan, kedamaian, kerukunan, tidak ada perpecahan. Semuanya tetap mengusahakan yang terbaik buat kemajuan bangsa Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama bersyafaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, membawa setiap keluarga kami ya Tuhan. Bapa, hamba tergerak berdoa buat setiap keluarga kami yang ada di Indonesia. Tuhan, di Natal ini mungkin banyak hal yang sedang kami perlu renungkan ya Tuhan, supaya keluarga kami menjadi lebih baik, supaya keluarga kami menjadi takut akan Tuhan, supaya keluarga kami bisa semakin mengasihi Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah perlindungan Allah turun atas keluarga kami. Sepanjang Natal ini Tuhan, mereka tetap bisa mengalami sukacita yang besar. Meski ada perbedaan waktu, ada perpisahan jarak ya Tuhan dengan setiap keluarga jemaat yang ada di tempat ini, mereka semua tetap senang, gembira, karena Allah lah yang menjagai kami semua. Sukacita Natal bukan hanya kami nikmati di Hong Kong ini Tuhan, tetapi juga akan dinikmati oleh keluarga kami. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami, supaya mereka semua tetap Engkau jagai, Engkau lindungi ya Tuhan. Pertemanan mereka dimanapun mereka berada, sekolah mereka baik, dan bahkan mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang akan buka jalan untuk pekerjaan yang lebih baik. Tolong kami semua ya Tuhan, keluarga kami di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa buat setiap pernikahan-pernikahan yang ada, supaya pernikahan-pernikahan umatmu semua Tuhan tetap terjaga dengan baik, tetap kudus adanya, tetap saling setia satu dengan yang lain. Tidak ada yang serong ke kiri maupun serong ke kanan. Mereka tetap memiliki rasa takut akan Tuhan mengenai pernikahan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, jika ada konflik, jika ada masalah, jika ada pertentangan satu dengan yang lain, melalui Natal ini mereka akan saling mengampuni. Melalui Natal ini mereka akan saling mengasihi. Mereka akan kembali kepada kasih mereka yang semula. Kasih di mana pertama kali mereka saling jatuh cinta, saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam nama Yesus, berkati setiap pernikahan umatmu semua dalam nama Yesus. Supaya mereka Tuhan bisa menikmati cinta itu sekali lagi di dalam nama Yesus. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga mementingkan bersama, kepentingan bersama, supaya mereka bisa menikmati sukacita keluarga itu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa buat seluruh keluarga kami sekali lagi. Jika ada yang sakit, Tuhan yang akan sembuhkan. Jika ada yang sedang kekurangan, Tuhan yang akan cukupkan. Jika ada yang sedang beban berat, Tuhan yang akan legakan kehidupan mereka. Mereka tetap damai di bawah
naungan Allah saja. Mereka kembali kepada firman, mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka satu-satunya. Sekali lagi Tuhan, hamba berdoa supaya sukacita Natal ini dapat kami rayakan bersama-sama, kami nikmati bersama-sama, karena Allah ada di antara kami. Dan Bapa, kami juga mau berdoa buat bangsa kami Indonesia, di mana hari-hari ini Tuhan, masa kampanye sudah dimulai, di mana kami sedang dalam proses Tuhan pemilihan presiden nanti pada bulan Februari tahun depan ya Tuhan. Kami berdoa supaya proses yang sedang berlangsung ini tidak terjadi perpecahan, tetap terjadi kedamaian, tetap terjadi kesatuan, tetap terjadi kerukunan, tidak ada perpecahan dalam nama Yesus. Semuanya tetap memiliki satu tujuan yang sama, bahwa Indonesia harus lebih baik, bahwa Indonesia harus tetap maju, bahwa Indonesia harus tetap bersatu. Doa kami ya Tuhan, Engkau yang akan mengangkat, memilih seorang pemimpin bagi kami semua, pemimpin baru yang sanggup membawa kemajuan bangsa Indonesia dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang baik, bila mereka semua atau kami semua ya Tuhan yang sudah memiliki pilihan masing-masing, kami tidak akan saling menjelekkan satu dengan yang lain, kami tidak akan saling menjatuhkan satu dengan yang lain, tapi kami mau bersama-sama secara sehat menghormati pilihan orang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh bangsa Indonesia. Presiden kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Engkau berikan hikmat buat dia, supaya dia tetap memiliki rasa takut akan Tuhan, mengakhiri masa periodenya dengan baik, dengan rasa takut kepada Tuhan, supaya dia tetap mengakhiri periodenya dengan terhormat ya Tuhan. Jagai presiden kami, lindungi presiden kami, supaya tetap membawa kemajuan buat bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi, shalom-Mu, berkat-Mu turun atas bangsa kami, berkat-Mu melimpah buat bangsa kami, sehingga kami bisa menikmati kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemajuan dari bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, itulah syafaat kami ya Tuhan. Dan hamba berdoa buat seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi rencana mereka di akhir tahun ini, Tuhan yang akan memberkati. Dan apapun yang menjadi rencana mereka di tahun yang akan datang, Tuhan yang sama yang akan menyertai perjalanan mereka. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan tubuh mereka dalam nama Yesus. Yang batuk berhenti dalam nama Yesus. Yang mungkin fever Tuhan, yang demam Tuhan yang akan sembuhkan juga dalam nama Yesus. Atau bagian tubuh yang lain yang sakit, Tuhan yang sama yang sanggup menyembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau mengakhiri juga ibadah kami pada saat ini. Kami sudah menaikkan pujian sembah kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, menaikkan syafaat kami. Dan kami mau melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Tuhan yang akan memberkati. Biar apapun yang kami kerjakan akan menjadi berhasil. Karena Allah memberkati kehidupan kami. Allah memberkati tangan kami. Di dalam nama Yesus, kami tutup ibadah kami pada saat ini. Jemaat Tuhan, apapun yang sedang Anda lakukan, mari kita sejenak memfokuskan diri kita, mengangkat tangan kita, dan siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus mengawali setiap langkah kita, keluar masuk kita, menjaga kita hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu ya Bapa. Kami tutup ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, terima kasih buat waktunya, atensinya, perhatiannya. Kami sangat diberkati, kita semua bisa beribadah pada siang hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.